Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duit Online, tempat kalian mendapatkan duit secara online dari dunia kripto. Hari ini Bitcoin masih mengalami tren penurunan, dengan data di CoinMarketCap menunjukkan Bitcoin turun sebesar 6% dan Ethereum mencapai 10%. Dengan harga Bitcoin yang terus mengalami penurunan, apakah artinya kita akan rugi? Tentu saja tidak, karena ini adalah channel Duit Online, di mana tujuan kita adalah mencari duit. Seperti yang bisa dilihat dari trading duit online atas token Cardano sudah mengalami keuntungan 124% dan token Chainlink sudah untung 55%. Selain itu masih ada di GenDeFi, di mana duit online invest di token SAFU yang mempunyai AP 383.000%. SAFU merupakan Titano Fork yang tokennya bersifat rebase, di mana kita cukup simpan tokennya di wallet MetaMask kita dan secara otomatis token tersebut akan bertambah secara sendirinya tanpa perlu kita apa-apakan. Dan saat ini saya sudah untung 300% dari token SAFU. Selain itu duit online juga invest di DeFi Piston Token yang memberikan keuntungan 1% setiap hari atau 365% AP. Di dunia gameplay to earn juga sudah cuan, dengan game Sunflower Land hanya modal satu token Polygon Matic, atau Rp4.000 saja sudah bisa bermain game ini, dan saat ini duit online sudah cuan 3.000% dari game ini. Maka dari itu teman-teman harus subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bisa membuat kita semua cuan. Untuk link website Gameplay to Earn dan di GenDeFi yang duit online invest bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah ini. Mari segera kita mulai informasi-informasi penting hari ini. Informasi yang pertama selalu datang dari Cardano ADA, yang sudah memberikan kita cuan. Apakah dunia kripto sudah siap dengan apa yang akan diberikan oleh Cardano? Berikut ini adalah proyek-proyek Cardano yang sedang dalam pengembangan. 1. Algorithmic Stablecoin JET. 2. Ekosistem Stablecoin Ardana. 3. Decentralized Exchange Malades. 4. Platform Decentralized Peminjaman Aset Kripto ADA. 5. Protokol Algorithmic Synthetic Indigo. Dan 6. Cardano Wallet Grow Wallet. Tiada hari tanpa berita bullish dari Cardano, kira-kira trading Cardano saya akan naik lagi ke berapa persen ya? Informasi yang kedua adalah, firma kripto telah melakukan PHK lebih dari 1.500 orang dalam 2 bulan terakhir, sebagaimana ketakutan akan bear market masih berlanjut. Perusahaan-perusahaannya antara lain, Bitso, Gemini, Bitmesh dan Buenbit. Layanan keuangan kripto seperti BlockFi dan Crypto.com juga merumahkan karyawannya. Akhir bulan April, platform trading kripto yaitu Robinhood mengurangi kurang lebih 9% stafnya. Di tanggal 14 Juni, exchange kripto Coinbase mengatakan bahwa mereka memotong sekitar 18% tenaga kerja. Operator exchange kripto Gemini telah memotong sekitar 10% tenaga kerja. Di hari Jumat, Crypto.com mengistirahatkan 5% karyawannya. Platform layanan peminjaman kripto BlockFi hari Senin ini mengatakan telah melakukan PHK kurang lebih 20% karyawannya. Platform trading derivatif kripto Bitmesh mengumumkan 75 stafnya dirumahkan awal bulan April ini. Terlihat semua perusahaan-perusahaan kripto berusaha bertahan hidup di bear market ini. Semoga kalian semua bukan hanya bisa bertahan, akan tetapi juga bisa menghasilkan cuan dari video-video yang duit online upload. Berita yang ketiga yaitu mengenai Bitcoin. Pak Arthur Hayes dari platform trading Bitmesh melihat resiko kehancuran yang lebih besar atas kripto Bitcoin dan Ethereum jika level harga berikut ini gagal untuk ditahan. Menurut Pak Arthur Hayes, pendiri dan bekas CEO Crypto Exchange Bitmesh, dia memperingatkan bahwa masih terdapat banyak open interest atau OI di area harga $20.000 dan $1.000 masing-masing untuk Bitcoin dan Ethereum di market OTC. Market OTC tidak bisa di-track oleh metrik on-chain dan juga indikator, di mana hal itu menjadi sangat berbahaya bagi BTC dan ETH apabila mendekati harga yang telah disebutkan di atas, di mana mungkin saja akan semakin banyak aset yang akan dijual.
Jika level $20.000 BTC dan $1.000 ETH pecah, maka ada kemungkinan akan terjadi tekanan jual yang sangat besar di market spot karena para dealer akan melindungi diri mereka sendiri dari kerugian. Hayes juga melihat Bitcoin akan mencapai titik terendah di $13.000 sedangkan Ethereum mungkin saja akan turun sampai $667. Apakah kalian setuju dengan si Pak Arthur Hayes? Jika setuju maka bisa tekan tombol like, jika tidak setuju maka bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Informasi selanjutnya adalah dari Game Play to Earn. Top Play to Earn Project berdasarkan social contributor. Urutan pertama adalah STPN dengan social kontributornya jauh di atas para pesaing-pesaingnya yaitu 1.400. Urutan kedua adalah Decentraland Mana dengan nilai 200 social kontributor. Axie Infinity di urutan ketiga dengan 198 dan urutan keempat adalah meme coin Floki Inu yang meluncurkan Gameplay to Earn Valhalla dengan nilai 160. Untuk Gameplay to Earn hari ini pilihan jatuh ke game Castle Crush. Game Castle Crush ini sama persis seperti game Android Clash Royale, di mana kita mengumpulkan kartu-kartu dan kemudian level up kartu tersebut untuk digunakan dalam menghancurkan castle musuh. Gamenya sendiri bersifat free to play, alias tidak perlu mengeluarkan uang jika ingin memainkannya, kecuali ingin membeli kartu yang super kuat maka diperlukan uang untuk hal itu. Gamenya bersifat multiplayer sehingga kita dapat melawan orang-orang dari seluruh dunia. Game Castle Rush akan mendapatkan token ACS yang bisa kita jual untuk cuan. Untuk link websitenya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Selanjutnya adalah kesempatan untuk cuan dari dunia di Gen DeFi. Kali ini yang duit online pilih adalah Dips.money yang baru saja akan launching dalam beberapa jam. Dips.money adalah Tom Ford di mana kalian bisa mendapatkan sampai 528% APR. Seperti biasa bagi teman-teman yang sudah tahu mengenai Tom Ford, ketika baru launching biasanya akan ada Genesis Pool selama 1 atau 2 minggu, dan seperti biasa Genesis Pool pasti akan memberikan APR yang bisa mencapai 1000% lebih. Ketika launching nanti hanya akan terdapat 3 Genesis Pool yaitu US Dips, BUSD, kemudian Dips, BNB, dan D-Share, BNB, di mana kalian akan menghasilkan token US Dips. Untuk kemudian token US Dips tersebut bisa kalian stake kembali di boardroom untuk mendapatkan APR yang juga bisa mencapai lebih dari 1000% ketika awal-awal diluncurkan. Perlu diingat, 1000% APR hanya bertahan beberapa hari ketika baru launching. Setelah beberapa hari dan semakin banyak orang yang stake di pool tersebut maka pelan-pelan APR akan turun di bawah 100%. Launching akan terjadi dalam beberapa jam ke depan sehingga teman-teman harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan duit dari APR 1000% lebih, dan jangan lupa untuk take profit. Disclaimer, semua hal di atas hanya bersifat informasi. Persentase kehilangan uang di dunia kripto sangat tinggi, dan duit online bukanlah penasehat financial, maka dari itu untuk menghindari kerugian, kalian semua harus lakukan riset kalian sendiri. Demikianlah informasi cuan hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua yang baik hati bisa selalu cuan di dunia kripto. Sampai jumpa kembali di video-video duit online yang akan datang.